Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asna Rahagu, NM1903211001118. Nah, di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis path atau analisis jalur dengan menggunakan pengaplikasian SPSS. Nah, dalam pembahasan kali ini, judul penelitiannya yaitu pengaruh luas area dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha tani kopi melalui produksi dan harga jual sebagai variabel intervening di Desa Janggurara, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Nah, data ini diambil dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nrekang pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu asumsi yang digunakan pada analisis, yaitu yang mana berdasarkan dari variabel-variabel yang ada, maka memperoleh asumsi bahwa jika luas area dimanfaatkan secara baik dan benar, maka akan mendapatkan produksi kopi yang melimpah dan banyak. Dan sebaliknya juga, jika luas area tanaman kopi tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka produksi jagung akan anjlok atau menurun. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis, yang mana dapat kita lihat dari kerangka berpikirnya atau model grafiknya seperti pada gambar di bawah, di mana luas area ini bisa berpengaruh terhadap produktivitas secara langsung, dan juga nanti ada variabel produksi yang akan menjadi mediasinya. Adapun P1 yang merupakan koefisien regresinya dari luas area terhadap produktivitas, kemudian P2 juga merupakan koefisien regresi dan begitu juga dengan P3. Nah, dari kerangka pemikiran ini dapat dibentuk suatu hipotesis, yaitu yang pertama, bahwa luas area berpengaruh positif terhadap produktivitas. Yang kedua, produksi memediasi hubungan antara luas area terhadap produktivitas. Nah, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian kali ini adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 melalui Y. Di sini telah diperoleh data sekunder atau data mentah yang diperoleh dari BPS tahun 2017, yang mana terdapat 3 variabel, yaitu luas area kopi, produksi, dan juga produktivitas. Nah, pada 2012, luas area memperoleh data sebesar 11,975, produksi sebesar 918,770, dan produktivitas sebesar 932,30. Pada tahun 2013, luas area sebesar 12,014, produksi 7932,70, produktivitas 943,40, dan pada tahun 2014 luas area memperoleh data sebesar 12,043, produksi sebesar 7,7916,00, produktivitas 932,00. Nah, pada tahun 2015, luas area sebesar 12,761, produksi sebesar 7924,00, dan pada produktivitas sebesar 932,00. Dan pada tahun 2016, luas area memperoleh data sebesar 11,239, produksi sebesar 6506,00, dan produktivitas sebesar 900,00. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tutorial analisis path atau analisis jalur yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel. Nah, di sini ada 3 variabelnya, yaitu yang pertama luas area atau X1,
produksi X2 terhadap produksi atau Y. Setelah itu langsung kita klik analisis, terus pilih regression dan pilih linear. Nah, di sini yang akan saya isi dependennya yaitu produksi, dan untuk independennya yaitu luas area. Setelah itu kita klik OK. Lalu ini muncullah hasil output yang pertama. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua sama pada tahap yang pertama. Langsung kita ke analisis, terus klik regression dan pilih linear. Nah, yang pertama tadi kita keluarkan dengan cara reset. Setelah itu untuk dependennya saya masukkan produktivitas, dan untuk independennya saya masukkan luas areal dan produksi. Lalu klik OK, maka muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, tutorialnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu hasil analisis jalur. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, yang mana untuk persamaan yang pertama dapat kita lihat sama dengan hasil analisis regresi. Untuk P1 itu adalah beta yang merupakan P1 yaitu senilai 0,616, sedangkan untuk menunjukkan apakah luas area ini berpengaruh terhadap variabel produksi, dapat kita lihat dari hasil adjusted R square-nya berapa persen berpengaruh atau berapa persen kontribusinya dari luas area terhadap produksi, yang mana yaitu dapat kita lihat pada gambar di bawah, yaitu sebesar 0,172 atau 172%. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain dari luas area. Kemudian dapat juga kita lihat dari signifikasinya, menunjukkan bahwa signifikasinya kurang dari alfa, yaitu alfanya kurang 0,05, sehingga bisa dikatakan berpengaruh. Nah, untuk persamaan kedua yaitu ada dua variabel, yaitu luas areal dan juga produksi. Untuk P1-nya sebesar 0,1110 dan P3-nya sebesar 0,889. Nah, sedangkan signifikasinya juga masih di bawah 0,05 baik dari luas area dan juga produksinya. Pada interpretasi data dapat diketahui bahwa olah data menunjukkan pada persamaan pertama, yang mana produksi kedelai sama dengan 0,616 luas area ditambah 0,78, dan nilai standardized beta luas area sebesar min 0,616 dan signifikan pada 0,269, maka dapat diketahui bahwa luas area mempengaruhi produksi. Nah, pada persamaan kedua, olah data menunjukkan produktivitas sama dengan min 0,110 luas area ditambah min 0,889 dan produksi ditambah 0,027, dan nilai standardized beta luas area sebesar min 0,1110 dan signifikan pada 0,701, maka luas area mempengaruhi produktivitas. Dan nilai standardized beta produksi sebesar
min, 0,0889 dan signifikan pada 0,070, maka dapat diketahui produksi tidak mempengaruhi produktivitas. Nah, untuk lebih memudahkan, kita di sini dikelompokkan yang sama-sama output 1 dan output 2 untuk tabel koefisien seperti hasil yang telah ditampilkan tadi. Nah, kita bisa masukkan ke dalam kerangka pemikiran tadi, di mana P1 luas area berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, P1 sama dengan 0,110, kemudian P2-nya di mana luas area berpengaruh terhadap produksi, P2 sama dengan 0,616 dan SP2-nya sama dengan 0,526, atau standar errornya. Dan kemudian untuk P3 yaitu produksi terhadap produktivitas, yang mana bahwa P3 sama dengan 0,889, SP3-nya sama dengan 6433, sedangkan error termnya untuk persamaan yang pertama yaitu sebesar 0,78, dan untuk error term yang kedua yaitu sebesar 0,27. Nah, untuk menguji atau mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, kita tinggal memasukkan saja pengaruh langsungnya, yaitu sebesar min 0,110, dan pengaruh tidak langsung yang sudah dikalikan antara P2 dan P3-nya, maka hasilnya 0,547, sehingga total pengaruhnya tinggal ditambahkan saja antara pengaruh hasil dari pengaruh langsung dan hasil dari pengaruh tidak langsung. Jadi min 0,1110 ditambah 0,547 sama dengan 0,657. Nah, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.